Banyak sekali orang lanjut usia di luar sana yang rela menghabiskan uang tabungan hari tuanya hingga belasan juta rupiah hanya untuk menyewa tabung oksigen berukuran besar dan membeli aneka macam obat isap pelega dada seumur hidup mereka. Padahal, alami semesta sesungguhnya sudah menyediakan ramuan alami pembilas lendir. Menahun di dalam kesederhanaan sebaskom air rebusan kacang hijau yang mampu membantu mengencerkan dahak kotor tanpa menguras kantong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera, penuh rasa takzim untuk Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada saat ini. Tahukah Bapak Ibu sekalian, ada sebuah fakta medis yang sangat mengejutkan, bahwa setiap tahunnya ada ratusan ribu lansia mendadak mengalami gagal napas parah di tengah malam akibat saluran udaranya tersumbat total oleh tumpukan dahak kental mengeras yang warnanya sudah menghitam legam menyerupai aspal jalanan. Langkah tersebut sangat penting agar keluarga sehat kita ini bisa bertambah besar kekeluargaannya dan kita bisa terus terhubung membagikan info kesehatan yang terpercaya. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar kalimat "saya siap punya paru-paru bersih dan napas lega secara alami". Lalu tolong sebutkan juga dari kota mana Bapak Ibu berasal saat ini, agar saya tahu persis sejauh mana sapaan hangat ini terbang menjangkau, lalu memeluk erat raga Bapak Ibu. Tanpa bertele-tele lagi, mari kita persiapkan diri jiwa dan pikiran kita untuk menyimak informasi medis yang amat sangat penting bagi masa depan kelapangan dada dan pernapasan ini. Silakan, Bapak, Ibu ambil posisi duduk yang nyaman, bersandarlah dengan rileks, dan siapkan dahulu minuman hangat kesukaannya bersama camilan sehat pendamping, seperti sepotong ubi rebus, pisang rebus, atau kacang rebus, agar obrolan kita dari awal hingga akhir terasa santai. Mari kita mulai penjelasan ilmiah populer kita dengan mencoba membayangkan sepasang organ paru di dalam rongga dada. Bapak Ibu, itu fungsinya persis seperti sebuah jaring saringan udara atau filter penangkap debu yang terpasang pada mesin pendingin ruangan di rumah tua yang sudah ditempati selama lebih dari 60 tahun. Setiap kali menarik napas, jaring saringan alami ini akan menyerap udara lalu menangkap oksigen bersih untuk dialirkan ke darah. Ketika Bapak Ibu masih berusia belia, belasan tahun dahulu, jaring saringan udara di dalam dada Bapak Ibu kondisinya tentu masih amat bersih murni. Warnanya merah muda, merona, dan setiap celah lubangnya masih teramat lapang lebar, sehingga setiap aliran oksigen bisa masuk menembus dengan sangat lancar, membuat dada terasa plong. Namun seiring laju putaran waktu, paparan polusi yang dihirup puluhan tahun membuat jaring saringan itu tertutup kerak lendir kental. Lendir hitam yang mengeras, menyerupai kerak aspal lengket ini, jika terus dibiarkan menumpuk diam, akan mendatangkan 3 bahaya utama yang teramat rinci proses kerusakannya. Bahaya utama yang pertama adalah tahapan proses terjadinya kelumpuhan pada sistem sapu pembersih otomatis di dalam saluran pernapasan Bapak Ibu yang memicu penyempitan jalan napas secara permanen, atau yang dalam bahasa medis kedokteran disebut penyakit paru obstruktif kronis. Di dalam dinding saluran napas Bapak Ibu sebetulnya terdapat miliaran rambut getar halus berukuran mikroskopis yang bernama silia yang bertugas menyapu keluar setiap ada kotoran atau dahak kental. Ketika tumpukan lendir kental hitam menahun mulai membanjiri saluran tersebut, rambut getar sapu kecil ini akan terjebak saling menempel dan akhirnya lumpuh kaku, tidak bisa bergerak menyapu lagi, karena lem kental dari polusi mengunci gerak mereka. Proses kelumpuhan sapu alami ini berjalan teramat halus, di mana akibatnya lubang jalan udara Bapak Ibu akan menjadi semakin hari semakin menyempit kaku dan kehilangan kelenturannya. Ketika saluran udara menyempit kaku, maka otot-otot dada Bapak Ibu harus dipaksa bekerja berkali-kali lipat lebih keras, hanya untuk sekadar menarik satu tarikan napas pendek yang membuat tubuh cepat lelah, tersengal. Sengal dada terasa kencang, terikat dan sesak. Bahaya utama yang kedua adalah tahapan proses terjadinya gelombang bencana infeksi.
bakteri menahun yang bersamaan subur di dalam genangan dahak kotor dalam dada Bapak Ibu. Mari kita coba bayangkan bersama sebuah selokan atau parit air di depan halaman rumah. Bapak Ibu yang alirannya mampet, tersumbat total oleh tumpukan sampah basah, dan daun kering selama musim kemarau, di mana air kotor yang menggenang, diam, pasti berubah warna menjadi hitam keruh. Bapak Ibu perlu memahami bahwa organ hati kita di dalam perut sebetulnya memegang peran yang sangat penting, seperti sebuah pabrik pengolah utama zat purin. Jika kita terus-menerus membebani kerja hati dengan camilan gorengan berminyak, pabrik tersebut akan kelelahan dan menghasilkan asam urat berlebih yang menyumbat ginjal kita sehingga aliran sirkulasi membersihkan darah kotor menjadi terganggu keseimbangannya. Selain itu, kebiasaan menahan buang air kecil karena malas bolak-balik ke kamar mandi juga menjadi pemicu utama kristal jarum tersebut mengendap dengan cepat. Air seni yang tertahan di kantung kemih akan mengendap bagai air kapur di dasar teko, membuat kristal asam urat tumbuh semakin besar dan keras mencengkeram sendi, serta merusak keutuhan sistem kekebalan tubuh lansia yang rentan. Begitu pula halnya dengan genangan lendir dahak hitam kenpau yang terperangkap mampet di dalam dasar percabangan paru Bapak Ibu sekalian. Lendir kotor menahun yang tidak bisa dikeluarkan tersebut adalah sumber makanan paling lezat dan tempat persembunyian paling hangat bagi jutaan bakteri, merugikan untuk membiarkan koloni mereka secara massal, yang perlahan-lahan akan mulai mengikis, memakan sel jaringan kantung udara bersih raga kita. Proses infeksi bakteri dalam genangan dahak inilah yang menjadi biang kerok utama. Mengapa Bapak Ibu menjadi teramat sangat sering mengalami serangan batuk keras yang beruntun tiada henti, terutama saat udara malam hari mulai mendingin. Batuk tersebut adalah upaya paksa tubuh untuk melempar keluar sampah kotoran. Namun, karena lendirnya terlampau kental lengket batuk keras, justru membuat dada terasa nyeri bagai diiris-iris. Proses pengerasan kristal ini jika dibiarkan selama bertahan-tahan, bisa membentuk benjolan keras di bawah kulit yang disebut sebagai topi. Benjolan ini biasanya muncul di area siku, tulang telinga, atau sela-sela jari tangan, membuat rupa tangan Bapak Ibu menjadi bengkak, berubah bentuk, dan terasa sangat kaku saat digerakkan. Bahaya utama yang ketiga, yang teramat memilukan hati, adalah tahapan proses terjadinya kekurangan pasokan oksigen kronis ke seluruh aliran darah yang akan berujung pada beban berat kegagalan organ jantung lansia. Paru-paru bertugas sebagai tempat menukarkan gas beracun dengan oksigen murni yang segar. Jika permukaan dinding kantong udara paru-paru Bapak Ibu tertutup, kerak lendir hitam tebal, maka proses pertukaran oksigen gagal total. Kondisi kekurangan oksigen kronis ini akan mengirimkan sinyal darurat yang memaksa organ jantung Bapak Ibu untuk berdenyut bekerja teramat kencang di luar batas kemampuan normalnya demi bisa mengalirkan sisa oksigen yang sedikit itu menuju ke otak dan ginjal. Otot jantung bagian kanan yang bertugas memompah darah ke paru-paru lama, kelemahan akan mengalami kelelahan hebat, membengkak, membesar, dan akhirnya melemah daya pompanya. Ketika jantung mulai melemah akibat beban berat, paru-paru yang tersumbat tersebut, maka cairan tubuh akan mulai merembes keluar, tertahan di dalam jaringan sel, membuat Bapak Ibu akan sering merasakan pusing kepala yang hebat, rupa kulit bibir dan ujung kuku, mulai tampak kebiruan pucat serta kedua pergelangan kaki hingga punggung kaki. Bapak Ibu tiba-tiba berubah rupa menjadi bengkak, membesar berisi air kotor, tanda gagal sirkulasi. Namun, Bapak, Ibu kelompok lansia sekalian yang teramat saya hormati dan sayangi semua, sekali tidak perlu merasa lekas panik, sedih, atau berkecil hati karena dunia pengobatan medis mengakui bahwa penggunaan obat-obatan pelega napas atau inhaler dari dokter spesialis adalah jaring pengaman utama yang amat menyelamatkan nyawa ketika serangan sesak akut datang menyerang, agar saluran napas tidak menutup rapat pada hari itu juga. Bersamaan dengan pengobatan medis utama dari dokter tersebut, kebaikan alam semesta melalui resep pengobatan tradisional leluhur, sesungguhnya telah menyediakan sebuah solusi detoksifikasi alami
yang amat lembut murah dan tanpa residu kimia untuk membantu mengencerkan dan meluruhkan. Sisa endapan lendir kentau menahun tersebut keluar dari dalam raga kita, yaitu menggunakan keajaiban dari air rebusan, dari biji kacang hijau murni. Di dalam dunia keilmuan farmakognosi atau ilmu pengobatan bahan alam kulit ari luar dari biji kacang hijau, terbukti secara klinis sangat kaya akan kandungan zat antioksidan golongan polifenol tinggi yang bernama vitexin, serta syarat akan senyawa flavonoid anti radang. Senyawa aktif di dalam kulit hijau inilah yang di dalam tubuh bekerja secara sinergis, membantu menenangkan, meredakan proses peradangan kronis pada sel saluran napas. Selain mengandung zat anti radang kehangakan dari cairan air, rebusan kacang hijau yang bening ini juga bertugas sebagai zat hidrasi alami yang akan masuk, meresap ke dalam sirkulasi darah, paru-paru, untuk membantu mengurai, memecah, dan melunakkan ikatan rantai protein yang membuat dahak menahun menjadi teramat kental dan lengket bagai lem, sehingga ketika berhasil diurai, lendir hitam aspal akan menjadi sangat mudah dikeluarkan dari dada. Selanjutnya saya akan segera menuntun Bapak Ibu sekalian secara runut, perlahan, langkah demi langkah, tentang bagaimana cara meracik dan mengolah ramuan air rebusan kacang hijau pembilas lendir dada ini dengan takaran porsi yang amat teliti, agar khasiat zat aktif kulit arinya tidak rusak terbakar api kompor. Pertama, silakan Bapak Ibu siapkan bahan utamanya, yaitu cukup 5 sendok makan penuh biji kacang hijau utuh berkualitas bagus. Ingat Bapak Ibu, jangan sekali-kali menggunakan jenis kacang hijau yang sudah dikupas kulitnya atau berwarna putih bersih, karena seluruh rahasia zat antioksidan penghancur radang paru itu letak sejatinya hanya tersimpan pada bagian kulit ari luarnya yang berwarna hijau. Selanjutnya, siapkan juga bahan herbal pendamping utamanya, yaitu 2 ruas jari rimpang, jahe emprit segar yang sudah dicuci bersih, lalu digeprek memar, dan daun pandan. Selanjutnya, untuk tata pemilihan jahe emprit, pastikan Bapak Ibu menggunakan jahe yang kulitnya masih segar dan aromanya sangat tajam menyengat saat digeprek kasar. Jahe emprit memiliki kandungan minyak atsiri yang jauh lebih padat dibandingkan jahe gajah besar, sehingga efeknya dalam meredakan nyeri bengkak lutut akan jauh lebih cepat terasa dan menghangatkan dada. Untuk pilihan air rebusannya, gunakanlah air mineral murni yang bersih atau air sumur yang sudah disaring matang dengan baik di dapur rumah. Jangan sekali hari menggunakan air sulingan kimia yang tidak jelas sumbernya, karena mineral alami di dalam air bersih justru sangat dibutuhkan untuk membantu mengikat zat racun kotor agar larut keluar raga. Langkah kedua, masukkan 5 sendok makan biji kacang hijau utuh tersebut ke dalam sebuah mangkuk berisi air bersih, lalu rendamlah selama minimal 6 jam atau semalaman penuh di dalam ruangan rumah Bapak Ibu sebelum masuk ke proses memasak. Proses perendaman semalaman ini adalah sebuah instruksi kunci rahasia medis yang paling utama agar zat pembawa gas perut yang sering membuat lambung lansia menjadi kembung begah bisa larut terbuang. Setelah proses perendaman selesai, buanglah seluruh air sisa rendaman kacang hijau tersebut sampai benar-benar tiris bersih, lalu bilaslah kembali menggunakan kucuran air mengalir yang jernih. Langkah ketiga, siapkan wadah kuali panci memasak berukuran sedang yang bersih, sangat disarankan terbuat dari bahan stainless steel, tebal tanah liat murni, atau panci kaca beling bening, agar tidak terjadi reaksi oksidasi logam beracun. Panci aluminium. Tuangkan takaran persis 3 gelas belimbing air minum matang jernih ke dalam panci, lalu masukkan biji kacang hijau yang sudah direndam. Tiris bersama irisan jahe geprek, memar dan daun pandan. Letakkan panci di atas kompor, lalu nyalakan kompor dengan menggunakan aturan besaran lidah api yang paling kecil saja. Rebuslah paduan bahan alami ini selama rentang durasi masa 20 menit hingga paling lama 25 menit waktu berjalan. Penggunaan api kecil meredup ini amat bertujuan mulia
untuk secara perlahan memancing keluar semua zat antioksidan dari serat kulit bahan tanpa merusak struktur rantai kimianya. Rebuslah terus hingga akhirnya terlihat perubahan rupa air yang tadinya jernih tawar, perlahan-lahan membaur mengubah. Ronanya menjadi hijau kekuningan. Jernih yang bening samar wangi, menandakan saripati kulit ari kacang hijau dan jahe sudah larut menyatu sempurna. Ingat Bapak Ibu batasan waktu memasaknya, jangan sampai terlewat lama hingga biji kacang hijaunya hancur lebur lumat, meletus seluruh isi tepung putih dalamnya yang membuat kuah ayaknya berubah menjadi kental pekat berwarna merah tua keruh, layaknya bubur manis pasar, karena rupa merah tua keruh pekat tepung itu. Pertanda zat antioksidannya sudah banyak yang rusak terbakar api kompor, sehingga menjadi teramat sulit diserap pencernaan lansia. Matikan segera tuas kompor sesaat setelah warna hijau kekuningan jernih tercapai. Biarkan panci tertutup rapat selama 10 menit, agar sisa uap wanginya mengendap. Kembali baru saring air rebusan hijau bening tersebut ke dalam gelas kaca. Keempat, untuk aturan cara konsumsi ramuan sehat peluru dahak ini, sangat dianjurkan untuk diminum. Selagi suhunya masih hangat-hangat kuku sebanyak 1 gelas belimbing saja, dalam rentang 1 hari penuh. Jadwal waktu anjuran terbaik untuk meminumnya adalah pada waktu pagi hari, tepat 1 jam setelah Bapak Ibu menyelesaikan agenda santap hidangan makan, sarapan pagi hangat Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menambahkan setengah sendok teh madu murni ke dalam gelasnya. Namun, tolong, jangan sekali-kali mencampurkan cairan santan kental atau tumpukan sendok gula pasir putih ke dalam air rebusan bening ini, karena lemak jenuh dan gula memicu radang baru. Bapak Ibu juga dipersilakan untuk ikut mengunyah memakan sisa empas biji kacang hijaunya yang sudah empuk lembut dalam porsi kecil sewajarnya. Saja karena serat kasar alami pada kulit arinya, berkhasiat sangat baik, membantu melancarkan buang air besar harian Bapak Ibu, dan menyapu sisa kolesterol jahat di usus. Rutinlah mengamalkan terapi rebusan bening kacang hijau jahe ini, sebanyak 2 hingga 3 kali saja, dalam kurun waktu 1 minggu penuh. Mitos keliru ketiga yang sering dipercaya orang tua adalah anggapan bahwa meminum jamu godokan super pahit yang pekat, secara berlebihan bisa menyapu bersih asam urat dalam semalam. Faktanya, jamu tradisional yang terlalu pekat dan tidak jelas, takarannya justru akan meninggalkan ampas padat yang semakin memberatkan fungsi kerja saringan ginjal kita, serta mengganggu kelancaran pernapasan dada. Sekarang mari kita bersama-sama, secara merata seimbang, berusaha meluruskan, merombak, serta membedah cermat seputar beberapa patah ragam mitos anggapan. Pola pikir yang keliru di tengah masyarakat kita mengenai penyakit paru-paru sesak ini. Mitos keliru pertama mengatakan bahwa penderita batuk sesak napas menahun dalarang keras memakan kacang hijau karena dituduh mengandung zat purin yang bisa bikin penyakit asam urat meroket tajam menyiksa. Ini adalah sebuah kesalahpahaman dasar yang keliru besar, karena kandungan zat purin di dalam kacang hijau termasuk dalam kategori purin golongan rendah nabati yang menurut riset kedokteran modern tidak akan pernah menaikkan kadar asam urat darah secara ekstrim selama cara mengolahnya murni direbus bening tanpa gorengan minyak, lemak jenuh sisa santan kelapa kental, sehingga rebusan bening kacang hijau jahe ini sangat aman bagi sendi tulang lansia. Mitos lisan yang kedua menyebutkan bahwa untuk membersihkan paru-paru hitam akibat debu dan asap rokok menahun secara instan, kita harus memaksa diri meminum ramuan jamu godokan super pahit hitam pekat atau meminum air kelapa hijau dicampur tetesan jeruk nipis sebanyak berember-ember setiap jamnya sampai perut kembung mual, muntah hebat. Faktanya paru-paru kita tidak memiliki jalur saluran pembuangan langsung yang terhubung ke lambung perut. Ramuan apapun yang Bapak Ibu telan tidak akan pernah bisa langsung menyiram, membasuh fisik, paru-paru, layaknya menyiram ubin kotor. Khasiat pengencaran lendir dari ramuan alami, seperti air kacang hijau jahe ini, berjalan secara ilmiah biologis, di mana nutrisi antioksidannya diserap dahulu oleh usus masuk ke aliran darah, lalu darah mengalirkannya ke sel-sel dada untuk melunakkan dahak secara halus dari arah dalam pembuluh jaringan sel raga kita. Untuk bisa dengan mantap segera lekas menelaah
Mempraktikkan, memastikan cermat, mengecek secara mandiri atas status tingkat elastisitas, kelenturan dinding, paru-paru, serta mendeteksi ada tidaknya gumpalan sumbatan, lendir dahak kental di dalam dada. Bapak Ibu, mari kita coba lakukan sebuah rangkaian sesi tes gerakan pernapasan fisik ringan bersama saya saat ini juga. Silakan lekas mengambil letak posisi duduk paling tegak, santai, nyaman di kursi. Sekarang Bapak Ibu mulailah coba letakkan telapak tangan kanan. Bapak Ibu melekat telat di atas permukaan kulit dada sebelah kanan, atas tepat di bawah tulang selangkah leher. Lalu mulailah menarik helaan napas dari dalam perut secara amat sangat dalam dan merentang memanjang membesar melalui celah lubang hidung. Bapak Ibu rasakan rongga perut mengembang maju ke depan penuh oksigen. Udara segar memenuhi dada, lalu tahanlah selama 3 detik penuh. Selanjutnya, mari kita lakukan pemeriksaan mandiri. Yang kedua, pada persendian pergelangan tangan Bapak Ibu sekalian untuk melihat kelancaran pembuluh darah tepi. Silakan Bapak Ibu coba tekuk telapak tangan kanan ke arah dalam perut secara maksimal. Lalu gunakan tangan kiri untuk menekan lembut bagian urat nadi pergelangan tangan tersebut untuk mengamati peredaran sirkulasi udara raga. Rasakan apakah ada denyutan yang terhambat atau rasa ngilu lindu yang menjalar kencang menuju ke arah ujung jempol dan jari telunjuk Bapak Ibu saat ditekan. Jika terasa sangat kaku, itu tandanya aliran darah di tangan Bapak Ibu sudah mulai mengental akibat endapan lama kolesterol dan zat kapur asam urat yang jarang dibersihkan, yang secara tidak langsung juga mengganggu sistem pernapasan paru. Selanjutnya, embuskan buanglah napas panjang tersebut keluar secara teramat perlahan-lahan melalui celah kecil belahan bibir, mulut. Bapak Ibu dengan gerakan meniup lemut halus sampai pasokan udara di dalam dada terasa benar-benar kosong, melompong habis keluar raga. Saya senantiasa selalu akan berusaha untuk memberi batas sela ruang hening untuk sejenak saja, agar napas Bapak Ibu bisa merasakan getaran di dalam dada. Bagaimana kesan respons hasil simpulan rabaan telapak tangan kanan Bapak Ibu di atas dada tadi saat membuang helaan napas panjang meniup lembut? Apakah di dalam kedalaman rongga dada, Bapak Ibu terasa ada semburan sensasi getaran aneh, nada suara bising desisan yang lirih, mirip tiupan peluit mengi, gignik, atau terdengar suara letupan gemeretak grok-grok yang kasar dari dalam jalur napas tenggorokan. Bapak Ibu yang membuat dada bergetar. Jika rabahan usikan getaran suara letupan mengi grok-grok itu sungguh benar-benar terasa nyata, bergetar menyentuh telapak tangan Bapak Ibu berulang kali tanpa jeda, maka kondisi fisik dada tersebut telah resmi menjadi wujud sebuah pertanda nyaring, alarm sirine peringatan teramat keras bahwasanya sisa stok kapasitas tampungan lendir kendal hitam aspal menahun di dalam lorong selang pipa napas Bapak Ibu sudah berada pada kondisi menumpuk padat. Membahas mengenai keluhan sesak napas akibat sumbatan lendir hitam kental menahun ini, raga pikiran ingatan saya tiba-tiba menderita kelantas jadi kembali teringat melayang melintas pada sepotong kisah amat kelabu penderitaan seorang pasien lama. Saya bernama Bapak Harun, seorang pensiunan mandor buruh bangunan proyek jalanan yang amat sabar, jujur, rajin dan baik hati, berusia 67 tahun. Di masa lalunya yang telah lewat beberapa tahun silam, sejak masa usia mudanya Bapak Harun adalah figur pria pekerja keras yang teramat sangat tangguh perkasa kuat, berdiri berjam-jam lamanya di bawah terik matahari mengawasi tumpukan adukan semen debu aspal panas dan kepulan asap hitam. Tanpa pernah sekalipun beliau mau menggunakan masker pelindung penutup hidung. Beliau juga memiliki kebiasaan buruk di masa mudanya, yaitu menjadi seorang pecandu perokok berat yang sanggup menghabiskan 2 bungkus rokok. Hari demi silih berganti laju putaran masa tahunan tuanya, terus beranjak memudar. Berganti senja usia pensiun Bapak Harun ini, mulai sering kali mengeluhkan datangnya suara batuk kering yang beruntun setiap pagi hari. Fajar bangun tidur dan dada beliau terasa teramat sesak mosen berat meski hanya sekadar berjalan, melangkah sejauh 5 meter. Namun karena merasa dirinya dahulu adalah mandor kuat,
beliau menyepelekan gejala alarm tersebut. Beliau lebih memilih meredam menutup rasa sesak di dadanya secara jalan pintas instan dengan cara rutin menelan sirup obat batuk hitam pengencer, dahak mulahan yang dibeli bebas di toko kelontong warung, atau mengoleskan balsem panas tebal-tebal di dada dengan harapan semu palsu bahwa rasa sesak napasnya bisa menguap tuntas menghilang lenyap sendiri, padahal tindakan beliau hanya membungkam alarm, namun membiarkan kerak aspal lendir hitam menebal. Puncak musibah petaka. Kejadian yang teramat sangat menyedihkan terjadi pada suatu malam larut yang teramat dingin, diguyur hujan lebat Bapak Harun tiba-tiba terbangun dari tidurnya, tersedak hebat, tidak mampu menarik 1 senti pun udara masuk ke dalam. Hidungnya rupa, wajahnya seketika berubah. Berubah ronanya menjadi kebiruan pucat pasi. Keringat dingin membanjiri sekujur raga, tangannya mencengkram erat pilar kayu ranjang tidur menahan sakit dada. Beliau segera digotong dilarikan oleh anak cucunya, yang panik histeris, menuju ke ruang instalasi gawat darurat rumah sakit daerah, dalam kondisi lemas lunglai, kehilangan kesadaran. Di ruang gawat darurat tim dokter spesialis harus segera bertindak keras melakukan prosedur darurat memasukkan selang karet besar menembus tenggorokan Bapak Harun untuk dihubungkan ke mesin pompa penyedot dahak mekanis guna menyedot keluar gumpalan lendir hitam pekat. Bapak Harun terpaksa harus dirawat lemas tidak berdaya, dipasangi mesin ventilator alat bantu napas buatan. Selama 3 minggu penuh di ruang perawatan intensif ICU, yang mana rentetan biaya pengobatan rumah sakit tersebut seketika langsung menguras habis tabungan pensiun. Hari tua beliau yang dikumpulkan susah payah puluhan tahun. Beliau menangis terisak menyesali kebodohan perilakunya di masa muda, yang meremehkan debu aspal dan asap rokok kotor. Guncangan batin yang dialami oleh anak cucu Bapak Harun malam itu sungguh teramat sangat berat, karena melihat orang tuanya menjerit histeris kesakitan tanpa bisa dibantu. Kejadian malam itu menyadarkan seluruh keluarga bahwa kelalaian merawat pola makan harian bisa merenggut kedamaian rumah tangga dalam sekejap mata. Proses pemulihan Bapak Harun di rumah sakit memakan waktu yang cukup lama dan menghabiskan biaya tabungan yang tidak sedikit hanya untuk menebus obat anti radang dosis tinggi. Penyesalan Bapak Harun menjadi cermin berharga bagi kita semua, bahwa mencegah kerusakan organ dada jauh lebih murah dan membahagiakan daripada mengobati. Dari ulasan bedah kisah Bapak Harun ini, serentak kita barisan lansia bisa memetik pelajaran berharga bahwa merawat kebersihan saluran napas tidak boleh ditawar dengan hanya mengandalkan obat kimia, warung penekan, batuk tanpa pernah mengeluarkan lendir kotornya secara tuntas alami. Menggunakan resep rebusan bening kacang hijau jahe sejak dini hari, sebelum bencana gagal napas tiba, merenggut kebebasan napas di masa tua indahnya. Mungkin saja Bapak Ibu rentan kelompok penonton saluran cerdas ini di pojok sudut tenang bersandar. Rumah sangat persis tepat saat gulir momen hari ini, beranjak juga sedang sangat erat memegang memijat dada yang kencang. Terikat sesak sembari mengabaikan seruan anak cucu untuk mulai belajar hidup sehat, membersihkan paru-paru. Tolong dimohon dengan amat sangat bersungguh-sungguh, jangan pernah sekalipun Bapak Ibu dengan angkuh menutup mata sebelum terlambat. Sebelum sesi obrolan asik ini bergulir maju, melangkah melanjutkan rute perjalanan materi kita menuju ke segmen tanya-jawab medis. Fiktif singkat, namun padat yang dinanti-nantikan sorak jutaan penonton dahaga ilmu, maka saya merasa berniat tulus untuk mengingatkan kembali khusus bagi Bapak Ibu sekalian yang barangkali lantaran asyiknya menyimak masih belum sempat menekan tombol subscribe di bawah layar, maka mari merapat bergabung siang hari ini. Nah, Dr. Irfan Ali, saya mau bertanya, apakah ada buah-buahan atau makanan tertentu yang menjadi pantangan larangan ketat yang tidak boleh dimakan oleh lansia selama kita sedang rutin meminum air rebusan kacang hijau jahe ini agar paru-paru cepat bersih? Sebuah pertanyaan awal yang sangat bagus sekali dari penonton kita yang cermat. Selama terapi alami ini berjalan, mohon Bapak Ibu disiplin menghindari dahulu memakan buah dingin atau es dari kulkas. Lanjutan dari jawaban tadi, mengapa es dingin dan gorengan berminyak harus dijauhi dahulu?
Karena suhu dingin dari es akan memicu reaksi refleks, penyempitan otot polos, saluran napas lansia secara mendadak, yang membuat daha kental menjadi semakin kaku, mengunci mampet sulit. Keluar raga, sementara minyak gorengan mengandung radikal bebas tinggi, yang akan terus mengobarkan api peradangan di dalam jaringan sel kantung udara, paru-paru Bapak Ibu harian. Pertanyaan kedua. Nah, Dr. Irfan Ali, saya mau memohon tanya kembali tentang apakah cairan rebusan pembilas dada dari bahan kacang hijau jahe ini aman dan boleh dikonsumsi oleh orang tua yang memiliki riwayat penyakit asam lambung tinggi atau MAH kronis GERD, karena ada kandungan jahenya yang pedas hangat, takut perut melilit. Jawabannya adalah ramuan kombinasi kacang hijau jahe emprut ini justru bekerja secara sangat pintar, menenangkan perut Bapak Ibu. Ramuan sehat ini dijamin tidak akan merusak dinding pencernaan, asalkan Bapak Ibu mematuhi aturan memominya, yaitu 1 jam setelah sarapan pagi dengan kondisi perut terisi. Makanan aman, baik, sehingga kehangatan jahe justru akan mengusir gas kembung dan meredakan asam lambung berlebih. Pertanyaan ketiga, nah Dr. Irfan Ali, saya mau bertanya, apakah air rebusan kacang hijau bening ini boleh ditambahkan perasan air jeruk nipis segar di dalamnya? Jawabannya adalah sangat boleh dan justru amat direkomendasikan sekali oleh dunia kedokteran asalkan lambung. Bapak Ibu tidak sensitif mah, karena tambahan vitamin C alami dari perasan jeruk nipis akan bersinergi kuat meningkatkan daya tahan sel darah putih dalam membunuh sisa-sisa bakteri jahat yang bersarang nyaman di genangan dahak paru-paru Bapak Ibu, sehingga proses pembersihan lendir aspal berjalan menjadi jauh lebih cepat tuntas. Pertanyaan keempat. Nah, Dr. Irfan Ali, saya mau bertanya, apakah aktivitas jalan kaki ringan di pagi hari bisa mempercepat rontoknya lendir kental ini bersama air rebusan kacang hijau tersebut? Jawabannya adalah sangat betul sekali, karena gerakan kaki yang konstan akan mengaktifkan otot-otot besar tubuh untuk memicu sirkulasi oksigen di dalam darah mengalir lancar, sehingga sistem pembuangan lendir dada cepat bersih kembali. Kesimpulan dari obrolan panjang kita hari ini adalah bahwa sepasang organ paru-paru kita merupakan titipan karunia yang teramat sangat mahal harganya dari Yang Maha Kuasa, yang wajib harus terus kita jaga rawat kebersihannya dengan penuh rasa syukur. Kelembutan jiwa di usia senja, merawat kelapangan napas, bukan berarti kita harus selalu bergantung pada obat-obatan kimia, melainkan kita hanya perlu lebih ulet sabar, memanfaatkan kesederhanaan alam. Oleh karena itu saya ingin meminta tolong dengan amat sangat kepada Bapak Ibu semua yang berhati mulia untuk bersedia meluangkan waktu 1 detik membagikan kiriman video edukasi kesehatan yang syarat akan ilmu berharga ini ke dalam berbagai grup obrolan, WhatsApp kumpul keluarga, anak cucu grup pengajian, atau grup arisan Bapak Ibu di rumah. Berbagi tautan video ini sama artinya dengan kita sedang melakukan sebuah langkah sedekah ilmu bermanfaat, tanpa harus terus bertele-tele lagi di penghujung tontonan jumpa tuntas sesaat sekejap mata sesudah barisan. Bapak Ibu merampungkan amalan luhur berbagi sedekah. Ilmu ini mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, memejamkan mata, mempanjatkan doa tulus dari lubuk hati kepada Tuhan yang Maha Penyembuh. Semoga Tuhan senantiasa mencurahkan berkah kelapangan dada, mengencerkan segala noda, lendir kotor, dan melimpahkan kesehatan panjang umur bugar. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kedamaian hati, ketenangan batin, ketentraman jiwa, serta porsi kekuatan fisik yang berlimpah, agar Bapak Ibu sekalian bisa terus hidup bahagia, berjalan tegap melangkah tanpa tongkat, berkumpul bersama anak cucu tercinta, dalam kondisi sehat walafiat seutuhnya, lahnya maupun batin, tanpa kurang suatu apapun di masa senja indahnya. Saya Dr. Irfan Ali, mohon pamit undur diri dahulu. Terima kasih, dan wassalamualaikum.